Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Purwakuata dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya berada di halaman belakang dari halaman Purwakuata, teman-teman. Dan kali ini saya ingin memberikan satu cara, satu teknik bagaimana kita mengembangbiakkan atau membibitkan tanaman kelor, teman-teman. Jadi tanaman kelor adalah salah satu jenis tanaman yang akhir-akhir ini sempat viral, teman-teman, karena dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa tanaman kelor ini banyak sekali memiliki manfaat, baik untuk kesehatan, terutama bagi tanaman juga sebagai pupuk organik, bahan baku pupuk organik. Tanaman kelor ini memiliki banyak kandungan yang dapat memicu pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri. Oke, teman-teman, di hadapan saya ini sudah ada beberapa tempat yang saya sudah isi pembibitan cabang-cabang daripada tanaman kelor ini. Jadi perlu saya sampaikan, teman-teman, bahwa tanaman kelor ini selama ini kita kembangkan hanya dengan menggunakan stek batang, teman-teman. Jadi kita memotong cabang-cabang dari indukan yang sudah ada, kemudian kita potong-potong sesuai dengan ukuran kita, sesuai dengan kebiasaan dan keinginan kita, bagaimana panjangnya, bagaimana tingginya. Jadi di sini saya rata-rata memotong kurang lebih 50 cm atau setengah meter, teman-teman, sebagai stek batang daripada tanaman kelor ini. Namun perlu juga saya sampaikan bahwa tanaman kelor ini sebenarnya bisa dikembangkan dengan berbagai cara. Ada yang saya kenal selama ini ada 3 cara. Namun yang satu cara itu tidak begitu lazim karena hanya dilakukan oleh kalangan-kalangan akademisi, peneliti, teman-teman, yaitu dengan cara kultur jaringan, teman-teman. Jadi kultur jaringan itu hanya keperluan penelitian atau kebutuhan bibit yang berskala besar, teman-teman. Karena yang diperlukan bukan lagi cabangnya, bukan lagi bijinya, tetapi hanya bentuk jaringan-jaringan sel-sel kulit, sel-sel batang yang dikembangkan melalui alat yang ada di laboratorium, teman-teman. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa
yang lazim kita lakukan sebagai petani, sebagai pemerhati tanaman, hanya dengan dua cara, yaitu pertama dengan stek batang, kemudian yang kedua dengan menanam biji langsung, teman-teman. Jadi ini adalah buah kelor, ini adalah buahnya yang masih muda. Jadi kalau ingin dijadikan bibit, buahnya ini ditinggalkan sampai kering, teman-teman. Dan setelah kering, bentuk bijinya seperti ini. Ini adalah biji daripada tanaman kelor. Nah, inilah yang kita bibitkan untuk menjadikan bibit, teman-teman. Jadi ini adalah bijinya. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana bentuk bibit yang berasal dari biji, teman-teman sahabat Pluraguata. Ini berada. Ini adalah bibit pohon kelor yang berasal dari biji. Jadi tingginya kurang lebih sudah 25 cm dalam jangka waktu 1 bulan, teman-teman. Ini belum dipindah ke polybag, dan ini yang sudah dipolybagkan. Ada beberapa polybag yang sudah tingginya kurang lebih 20 sampai 25 cm dari biji. Oke, teman-teman, silakan diikuti bagaimana proses penyetekan yang kita lakukan di Pluraguata. Jadi kita siapkan steknya. Setelah steknya kita siapkan, teman-teman, ini saya sudah runcingkan bagian pangkal. Jadi kita runcingkan dengan menggunakan alat pisau atau parang yang tajam. Dan ini yang saya sudah bikin, ada beberapa, teman-teman. Selanjutnya kita siapkan medianya. Jadi inti daripada pembibitan kelor ini pertama yaitu jangan lakukan pembibitan stek pada musim hujan atau pada saat cuaca lembab, teman-teman. Karena itu kemungkinan besar persentase keberhasilannya sangat rendah. Jadi cuaca seperti ini, cuaca ekstrim, betul sangat cocok untuk melakukan pembibitan sebelum 2-3 bulan ke depan sudah mulai masuk musim hujan. Karena kita tahu, teman-teman, bahwa pada cabang batang kelor ini memiliki kandungan air yang cukup tinggi, dan dia termasuk tanaman berkayu lunak, teman-teman. Jadi sangat mudah terserang virus atau jamur pada saat keadaan lembab. Jadi kita harus melakukan pembibitan di saat musim panas atau kering seperti ini, teman-teman. Jadi disinilah kuncinya. Kemudian setelah pemotongan cabang, jangan langsung ditanam. Setelah diruncingkan, dibiarkan dulu beberapa jam atau beberapa hari. Kalau bisa 2-3 hari, baru kita lakukan penanaman di dalam pembibitan di polybag, teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Ini saya sudah bikin steknya kurang lebih 2 hari yang lalu, dan getah-getah pada kambiumnya sudah mulai mengering, sudah kering, teman-teman. Ini tandanya bahwa kita sudah siap untuk melakukan penanaman di polybag. Jadi ini kita akan tanam di polybag. Ada berapa stek ini, teman-teman. Nah, ini yang kita sudah lakukan penanaman kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dia sudah mulai tumbuh, teman-teman, tanpa penyiraman. Jadi inti yang kedua lagi yang saya ingin sampaikan dalam pembibitan stek batang kelor ini, jangan sekali-sekali melakukan penyiraman, teman-teman. Jadi tanpa disiram pun dia akan muncul bakal-bakal akar di bagian pangkal ini. Jadi risiko kegagalannya kalau kita melakukan penyiraman itu tinggi sekali, karena di sini bisa terserang jamur, bisa terserang virus, teman-teman, sehingga kambium ini, kulit daripada batang kelor ini akan membusuk. Jadi kita biarkan saja medianya seperti ini. Ini adalah media yang sangat kering. Jadi kita sudah isi polybagnya setengah. Kita menggunakan polybag ukuran 25 x 30, teman-teman. Kita sudah isi setengah, kemudian kita masukkan stek ini. Kemudian kita tambah tanahnya, teman-teman, seperti ini. Medianya ini adalah kompos
daun teman-teman, dicampur dengan pembakaran sampah. Jadi fungsinya abu pembakaran sampah itu dia mencegah daripada pembusukan. Dia menghindari steak dari serangan virus dan cendawan atau jamur teman-teman. Jadi ini kita memang sengaja gunakan mulai dari yang berdiameter 5 cm, besarnya seperti ini teman-teman. Kita gunakan. Jadi setelah kita tanam begini teman-teman, tidak dilakukan penyiraman. Jadi kita tidak siram. Nanti dilakukan penyiraman setelah mulai muncul tunas-tunas. Itu tandanya bahwa di bagian pangkal dia juga sudah mulai keluar akar teman-teman. Iya. Jadi dibiarkan saja kering sampai muncul tunas baru. Itu terjadi kurang lebih 2 minggu yang lalu teman-teman. Maksud saya kurang 2 minggu setelah penanaman di polybag sudah mulai muncul tunas, dan itu menandakan bahwa pembibitan ini sudah berhasil. Kita sudah bisa melakukan penyiraman teman-teman. Jadi ini diusahakan jangan sampai penyetekan ini goyang, makanya dipadatkan tanahnya teman-teman. Dipadatkan. Jadi tanpa penyiraman teman-teman. Oke, teman-teman, sahabat Purwaguata dimanapun berada, demikian proses penyetekan daripada tanaman kelor ini. Dan ini kurang lebih 1 bulan ke depan dia sudah mulai tumbuh. Ini adalah 1 bulan yang lalu kita bikin steknya teman-teman. Jadi ini ada kurang lebih 1 bulan yang lalu kita bikin, dan dia sudah mulai muncul tunas-tunas ini. Sudah banyak tumbuh tunas-tunas baru teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulangi, intinya di sini adalah kita melakukan penyetekan pada saat musim kering. Kemudian media yang kita gunakan adalah media poros, terdiri dari sedikit tanah dan kompos. Kemudian jangan lakukan penyiraman teman-teman. Jadi intinya di sini stek kelor tidak boleh terlalu disiram. Jadi nanti penyiraman pada saat 2 minggu kemudian setelah bakalan akar itu sudah muncul, dengan ditandai oleh tumbuhnya tunas-tunas pada stek ini teman-teman. Jadi demikian cara
rahasia bagaimana melakukan pembibitan daun kelor ini, pohon kelor dari stek batang atau stek cabang, teman-teman. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol lonceng untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten dari Pulau Raguata selanjutnya. Oke, teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.